Sejak keluarnya keputusan tentang PSN PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan minimal ada 5 pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK 2. Ini Bapak Menteri yang bicara bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. Asal-usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Baik, kita buka rakyat DPO ini dengan resmi terbuka untuk umum. Yang kami hormati, di sini sudah ada Saudara Kanwil BPN Provinsi Banten, hadir Banten. Yang kami hormati Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb. Yang terhormat rekan-rekan Saudara Forum Tanah Air. Yang terhormat Saudara Tim Advokat Perlawanan Terhadap Oligarki Properti Perampasan Tanah Raya. Yang terhormat Saudara Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Ada? Provinsi Jawa Timur? Belum hadir? Dan juga teman-teman, Bapak Ibu, masyarakat yang hadir hari ini di ruang sidang Komisi 2. Sebelumnya saya mau memberikan sebuah ilustrasi dulu pada Bapak Ibu semua. Jadi memang dalam waktu belakangan ini Komisi 2 sempat kita mendorong pemerintah untuk lebih proaktif lagi terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Salah satunya adalah dengan kami membuat hari Selasa itu adalah jadwal untuk kita bisa menerima pengaduan-pengaduan masyarakat yang bersifat secara makro maupun juga bersifat individual, tetapi karena biasanya banyak sekali yang meminta, maka kami klaster dengan isu-isu yang kebetulan sedang ditangani atau yang masih dalam proses berjalan. Karena kami tahu kalau untuk menampung hampir semua permasalahan agraria tentunya waktunya yang mungkin kurang cukup. Untuk itu hari ini kami menerima masukan atau juga mungkin pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan tanah, terutama di beberapa wilayah. Contohnya ada yang di wilayah Banten, wilayah Tangerang, wilayah Jawa Timur, dan lain-lain. Hadir juga di sini ada staf sus Menteri ATR BPN. Tadinya kami harap Pak Wamen hadir. Nggak hadir ya? Baik. Jadi saya pikir ini akan langsung didengar nanti oleh menterinya juga, agar kita bisa mendapatkan kelanjutan daripada dialog atau diskusi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tawarkan terlebih dahulu, sampai jam 1, apakah bisa disepakati? Nanti kalau kurang diperpanjang, ya, sementara sampai jam 1 dulu. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Saudara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Saudara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb, Saudara Forum Tanah Air, Saudara Tim Advokat Perlawanan Terhadap Oligarki Properti Perampasan Tanah Raya, dan Saudara Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, atas kesediaannya. Jadi secara garis besar, Forum Tanah Air akan menyampaikan aspirasinya terkait perlindungan hukum bagi rakyat Banten yang terkena dampak langsung dari proyek PIK 2 serta permasalahan tanah lainnya.
Berikutnya, tim advokat perlawanan terhadap oligarki properti perampasan tanah rakyat terkait dengan gugatan proyek PSN PIK 2 di 10 kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang, yakni Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mau, Kronjo, Kresek, Gunung Kelem, Kemiri, Mekar Baru, dan Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, dan juga perampasan tanah dan laut oleh oligarki PIK 2, pengembang Agung Sedayu Group dan Salim Group. Yang ketiga, Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik di Laut Gresik Putih Gapura, Sumeneb, Jawa Timur. Terdapat 19 SHM yang dipersoalkan. 18 SHM terbit pada 2009 dan 1 SHM terbit pada 1997 melalui program Land Management and Policy Development Program LMPDP pada 2009. Sertifikat tersebut mencakup lahan dengan total luas sekitar 40 hektar yang oleh masyarakat dan berbagai pihak dianggap sebagai wilayah laut dan pantai. Warga melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan atau pemalsuan surat atas dokumen penerbitan SHM, termasuk setelah SHM diterbitkan yang melibatkan pemerintah desa dan pejabat BPN. Pengaduan masyarakat yang kita terima hari ini menjadi indikasi kuat bahwa masalah ini butuh perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Kami dari Komisi 2 siap menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dan pemerintah dalam mencari solusi yang solutif dan adil. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, kami Komisi 2 beserta dengan pemerintah pada saat itu langsung mendesak ketika ada case pagar laut yang pertama kemarin, dan alhamdulillah sudah ada tersangkanya, sudah banyak yang pejabat-pejabat yang dikeluarkan, tapi tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena itu kami persilakan hari ini Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. Kita mulai terlebih dahulu dari Forum Tanah Air. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewan yang mulia, yang terhormat. Kami dari Forum Tanah Air, saya dengan Doni Handri Cahyono sebagai Ketua Harian. Kami berterima kasih kawan-kawan telah diterima di sini. Kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami berharap Forum Tanah Air ini bisa menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang sekedar lip service saja, mohon maaf. Terima kasih kita sudah diterima, tetapi kami berharap setelah ini ada tidak lanjut dan ada target yang kita harapkan bersama. Mari kita sama-sama para anggota Dewan dan kami semua ini untuk membangun negara ini dengan baik. Tidak perlu ada topeng-topeng lagi, tidak perlu ada pakewuh lagi. Kami berharap, kami sudah banyak kawan-kawan untuk hadir di sini, tetapi mohon maaf Pak Dewan tidak ingin hadir, mereka apatis. Hal-hal ini yang harus kita bangun. Mulai dari sekarang, mulai dari kekuasaan PS sekarang, kita harap ini ada perbaikan. Kebetulan saya yang akan menerangkan nanti adalah sekretaris kami yang terjun langsung, menangani langsung dan mengawal langsung dengan ini ya Ibu Ida. Ibu Ida. Kami butuh mic. Pinjam sebelah kan. Mungkin bisa gantian duduk di tempat yang ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang mulia, rekan-rekan para tokoh dan teman-teman seperjuangan semuanya. Hari ini alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang penuh berkah, insya Allah ini adalah bulan Ramadan yang semoga di ruangan ini semuanya berhati bersih, berpikiran jernih sehingga bisa memperjuangkan semua hak-hak rakyat, terutama hak Banten. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhaida Kusdianti, Sekjen Forum Tanah Air. Forum Tanah Air itu
mengakomodir semua aktivis-aktivis yang diaspora di 22 negara dan 38 provinsi di tanah air. Kami sudah konsen dari bulan November dalam perjuangan Bapak Dr. Saididu di Banten, terutama di PSN PIK 2, dan kebetulan pada bulan November juga saya dan beberapa teman sudah terjun langsung ke PON Tirta. Pada tanggal 3 Desember, kami Forum Tanah Air diundang pula oleh Kompas TV menjadi narasumber di talk show Kompas TV bersama Bapak Moanas, bersama Bapak Yoris, dan satu lagi Pak Yoga dari Pakar Tata Ruang. Kami sudah berulang kali membicarakan ini, bagaimana rakyat setempat, kita tidak bicara masalah intimidasi atau harga yang minus atau di bawah NJOP, karena itu semua akan bisa di-counter dengan hal-hal atau balasan-balasan yang mungkin sekarang sudah dipersiapkan. Tapi kami bicara tentang kedaulatan negara. Satu kali lagi kami bicara tentang kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa, terutama kedaulatan rakyat. Izinkan saya menguraikan, saya membaca agar tidak ada miss ketika saya mengutarakan semuanya. Kami dari FTA turun langsung ke lapangan pada bulan November, itu sudah saya sebutkan. Terus yang keduanya, persoalan PIK 2, Partai Indah Kapuk hanyalah akses dari persoalan utama, yaitu terkait regulasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pendanaan pengadaan tanah untuk PSN, Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama digunakan untuk proyek PSN. Dalam kasus PSN, pemerintah memiliki keterbatasan dana. Dalam pembiayaan pengadaan tanah untuk PSN, untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya memungkinkan pemerintah untuk melibatkan swasta dalam PSN. Saya garis bawahi, melibatkan swasta dalam PSN. Memposisikan pihak swasta sebagai mitra pemerintah dalam proses pengadaan tanah, termasuk pendanaan untuk pembangunan daerah pantai coastal development. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional. Satu kali lagi saya ulang, pada masa pemerintahan Bapak Jokowi diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional dan baru dengan pembiayaan dari swasta yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pengembangan pantai Indah Kapuk Tropikal, konsep yang tercapai seluas 1.755 hektar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kemenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024, dan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur KP3 Nomor PK. Ini perlu saya jelaskan nggak ya? Apa dilompat aja? Nggak usah. Okay. Sejak keluarnya keputusan tentang PSN PIK 2 tersebut, mengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Jadi sejak dikeluarkannya keputusan PSN di PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Indikasi tentang pengelabuan ini terlihat saat pengembang atau pemilik PIK 2, PANI Tbk, perusahaan milik Aguan,
mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan menjadi PIK 2. Membentang dari Kecamatan Kosambi di timur hingga Kemiri, Mekar Baru, Tanara di barat, panjang wilayah gusuran mencapai 100 km. Luas keseluruhan diperkirakan 100.000 hektar. Sebelum adanya PSN, yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang, menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN. Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh APDESI. Satu kali lagi saya ulang, semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Boleh saya ulang? Bahwa PIK 2 memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara di dalam negara Republik Indonesia. Darat, laut, udara, serta markas BRIMOB sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri. Bahkan tidak mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri, pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan. Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria. KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 hektar dan 85.555 keluarga. Menteri ATR BPN, nah ini yang saya mohon maaf, kenapa saya beberapa waktu lalu juga diundang di Kompas TV karena mau mengomentari ini bahwa Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan minimal ada 5 pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK 2. Ini Bapak Menteri yang bicara. 1. Tidak sesuai rencana tata ruang KSN Jabodetabek Punjur. 2. Tidak sesuai RT/RW Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. 3. Tidak punya rencana detail tata ruang. 4. Seluas 1.500 dari 1.755 hektar proyek PIK 2 masih berstatus hutan lindung. Belum diturunkan menjadi hutan konversi dan hak penggunaan lain. Beliau belum punya rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR dari Menteri ATR atau Kepala BPN. Puncak gunung es dari Kemelut PIK 2 ini adalah terbongkarnya skandal pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang beberapa waktu lalu kita saksikan. Dari data di lapangan ternyata pemagaran laut tersebut tidak hanya terjadi di Desa Kohot, tetapi ada di 16 desa di 6 kecamatan di Tangerang. Mungkin ini saya loncat ya, mempercepat waktu. Di awal munculnya isu pagar laut, untuk pagar laut saya loncat, sebentar, mohon maaf. Nah, penggusuran dan pengurukan yang sedang berlangsung sebetulnya harus dihentikan karena sudah terlalu banyak protes dari warga, dari aktivis, daripada tokoh, dan hampir seluruh warga Banten sudah protes atas pengurukan dan penyerobotan tanah. Demikian juga dengan kasus pemagaran laut. Saya mohon Bapak yang ada di sidang ini, terutama Bapak pimpinan beserta jajaran, tolong cermati ini, pahami ini, lihat rakyat Bapak yang ada di Banten. Ini bukan hanya tentang Banten, tapi tentang seluruh Indonesia. Bagaimana saya melihat langsung mereka, bagaimana saya mendengar langsung cerita mereka. Saya tidak bicara atas nama pribadi, tapi saya
sebagai warga Banten, karena memang saya sebagai sekretaris FTA juga adalah warga Banten. Jadi naif rasanya kalau saya menutup mata, hati dan tuli ketika saudara-saudara saya sedang tertindas. Untuk lengkapnya nanti mungkin akan saya serahkan ke Bapak Pimpinan data-datanya. Dan satu lagi yang harus kita ingat Pak, kejadian ini, PIK 2 ini tidak akan terjadi jika tidak ada Perda 1 nomor 1 2023 dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Boleh saya tuturkan sebentar sedikit? Ya. Sebentar, maaf. Beberapa waktu lalu kami dari warga Banten, dari tokoh ulama dan jawara 2 kali meminta audiensi. Pada tanggal 13 November kami meminta audiensi dengan DPRD Banten, tapi mereka menolak dengan alasan reses. Pada tanggal 27 beberapa hari lalu kami kembali mengajukan audiensi dan alhamdulillah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah di situ terbuka semuanya. Jadi ada mengapa Perda 1 nomor 1 tahun 2023 ada dan mereka membicarakan, kami tidak menyertakan satu kalimat pun, mohon maaf perhatian untuk semuanya. Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam Perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi, tapi salah. Di dalam Perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis. Silakan nanti saya berikan juga salinannya, insya Allah. Jadi satu, bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2, asal usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya abdesi. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah Perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Oke, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Ini saya sudah ada salinannya, nanti saya kirimkan, nanti saya sertakan, mungkin tidak berpanjang lebar, itu sedikit, yang kami saya sertakan. mau supaya orang nanti bisa memahami Perda 1 nomor 1 tahun 2023. Ya. Tentang apa? Tentang pengalihan, kan ada judulnya itu. Peralihan kawasan hutan atau kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Isi Perdanya ada Pak? nama Perdanya apa Ibu? Dan masih sebentar, ya Allah, kenapa jadi bukan grogi soalnya buru-buru. Rencana tata ruang wilayah Tata ruang Provinsi wilayah Banten tahun 2023-2024 itu ya? Iya. Itu kan berarti global ya? Ini kan global ini. Hanya masalah yang perubahan itu, peralihan itu ada di yang soal mangrove itu bukan? Iya, mangrove. Baik, nanti kita pelajari dulu. Oke. Nanti saya kirimkan juga Perdanya. Ada lanjut, silakan. Oke, sebentar. Sepertinya kalau dari FTA, sampai situ dulu cukup. Karena memang terakhir itu kami bersamai warga, ulama, dan para tokoh akademisi dari Banten untuk beraudiensi dengan DPRD Provinsi Banten. Dan alhamdulillah sambutannya baik. Hanya itu saja mungkin dari pihak DPRD Provinsi
berkata, ini kami baru tahu. Dia bicara gitu, ini kami baru tahu. Hanya itu. Jadi dari saya, dari kami, dari Forum Tanah Air, berterima kasih atas kesempatannya dalam membukakan semua ini. Yang jelas kami meminta tanggapan, meminta tindak lanjut, jangan hanya sebatas cukup hanya di sidang Komisi 2. Itu akan kami, saya terutama kami akan coba untuk memfollow up, kami akan coba mengawal, dan kami meminta targetnya berapa lama yang akan Bapak berikan kepada kami untuk menjelaskan semuanya tentang PSN PIK 2. Karena kehidupan di sana berjalan terus, perut mereka juga masih butuh terus. Tidak cukup sampai di sini setelah kami lapor, ketika kami mengadu, stok sampai sini kami tidak. Mereka masih tetap menunggu kebijakan pemerintah yang akan diberikan kepada mereka. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.